Perkenalkan, nama saya Fania Kalista Parengkuan dengan NRP 24/2022-034. Di sini saya akan mempresentasikan ancaman tanah longsor sebagai salah satu indikator dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pendahuluan, rentetan bencana yang melanda negeri ini seakan tak kunjung berhenti, seperti antrian menunggu giliran, mulai dari banjir bandang, banjir genangan, angin puting beliung, letusan gunung api, maupun bencana utama gempa dan tsunami yang telah menciptakan teori bagi sebagian warga negeri ini. Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan pulau-pulau kecil lainnya, yaitu seperti Nusa Pendina, Nusa Lembongan, dan Ceningan di wilayah Kabupaten Kelungkung, Pulau Serangan di Kota Denpasar, dan Pulau Menjangan di Kabupaten Buleleng. Dengan keseluruhan garis pantai, dan Provinsi Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang meliputi hampir 85% dari luas seluruh wilayah. Pulau Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu daratan rendah dan landai di wilayah bagian selatan, dan di bagian utara merupakan daratan rendah yang sempit dari kaki pergunungan dan perbukitan. Selanjutnya, pendekatan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan situasi alam dengan meningkatnya jumlah bencana geologi di Bali, maka diperlukan pemeliharaan, pengawasan, dan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Sebagai infrastruktur memegang peranan penting dan vital dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, kesatuan dan persatuan, terutama sebagai modal sosial masyarakat dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Terdapat dua aspek kajian. Yang pertama, aspek fisik alami dan aspek aktivitas manusia. Selanjutnya, rekayasa teknik. Secara umum, rekayasa teknik yang disampaikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng dan daya dukung tanah. Yang kedua, diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng. Yang ketiga, ditetapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng. Yang keempat, meminimalkan pembenaan pada lereng. Yang kelima, memperkecil kemiringan lereng. Yang keenam, diterapkan sistem terasering yang tepat. Yang ketujuh, menggosokkan lereng dari kegiatan manusia. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, wilayah Provinsi Bali berdasarkan kondisi geologi berada kondisi batuan muda dengan umur Miosen, dan sebagian besar berada pada masa kuarter sangat rentan terjadi dinamika geologi destruktif, antara lain gempa bumi dari sumber di darat, di laut sebelah selatan atau subduksi, dan bagian utara atau busur belakang yang dapat membangkitkan tsunami, letusan gunung api, Gunung Agung, dan Gunung Batur. Kedua, dalam penyelenggaraan penataan ruang, pelaksanaan hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memperbaiki mutu perencanaan, membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah diterapkan, serta mentaati keputusan dalam rangka menertibkan pemanfaatan ruang. Yang ketiga, masih banyak dijumpai permukiman dan aktivitas penduduk, bangunan vital dan strategis, serta bangunan lainnya yang mengundang konsentrasi banyak penduduk di wilayah rentan terjadi dinamika geologi destruktif, maka wilayah Indonesia berisiko tinggi terjadi bencana geologi. Yang kelima, perlunya pendidikan dini tentang kebencanaan dengan cara memasukkan materi kebencanaan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Yang keempat, penataan ruang dan wilayah di Indonesia sebagai besar belum secara optimal memperhatikan parameter kebencanaan geologi seperti yang diamatkan. Keenam, upaya mitigasi kebencanaan hendaknya difokuskan pemahaman manusia terhadap lingkungan, menggali kearifan lokal sehingga terjadi harmoni secara holistik antar manusia dan ancaman bencana. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.